Kita semua pakai listrik kan setiap hari, tapi pernah kepikiran nggak sih kalau ternyata ada semacam kekuatan tak terlihat yang diam-diam buang-buang energi di jaringan kita? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar pemborosan masif ini. Coba deh bayangin, jaringan listrik kita itu kayak pipa air raksasa, tapi punya kebocoran gede banget yang nggak kelihatan. Jadi setiap kali kita nyalain lampu, sebagian energinya itu ya bocor gitu aja, kebuang sia-sia. Penasaran kan, apa sih penyebab kebocoran misterius ini? Yuk kita cari tahu bareng. Oke, sekarang kita mulai masuk ke intinya ya. Ternyata, nggak semua daya listrik itu sama gunanya. Ada sebagian daya yang cuma numpang lewat di sistem kita, tapi sama sekali nggak ngerjain apa-apa. Beneran loh, ada pembonceng gratis di jaringan listrik kita. Energi ini tuh cuma ikut-ikutan ngalir, bikin sistem jadi berat, tapi nol kontribusinya buat nyalain lampu atau ngecharge HP kita. Nah, inilah akar masalahnya. Biar benar-benar paham, kita perlu bedah sesuatu yang namanya segitiga daya. Ini tuh cara para insinyur buat ngelihat 3 jenis daya yang ada di setiap sistem listrik. Siap? Kita mulai ya. Pertama, ada si pahlawan cerita kita, daya aktif. Nah, ini daya yang beneran kerja. Dia yang nyalain TV, bikin kulkas dingin, dan ngecharge laptop kamu. Intinya, inilah daya yang seharusnya kita bayar di tagihan listrik. Terus, ini dia biang kroknya, daya reaktif. Anggap aja ini energi yang dibutuhin buat pemanasan mesin-mesin gede, kayak motor di pabrik. Tapi begitu mesinnya udah jalan, energi ini nggak ngapa-ngapain lagi, cuma mondar-mandir di kabel, menu-menuhin jaringan, persis kayak penumpang gratisan. Dan yang terakhir, ada daya semu atau SG. Gampangnya, ini total dari 2 daya tadi. Bayangin aja kayak tagihan restoran. Ada harga makanan yang benar-benar kita makan, itu daya aktif, ditambah ada service charge atau biaya-biaya lain yang nggak efisien, nah itu daya reaktif. Nah, ini dia poin kuncinya. Makin banyak sih pembonceng gratis ini, makin boros dan nggak efisien seluruh jaringan listrik kita. Dan ini bukan masalah sepele loh, dampaknya itu gede banget dan kita akan lihat sekarang juga. Oke, sekarang kita udah kenal pelakunya. Yuk kita lihat lebih dalam lagi kerusakan apa aja sih yang sebenarnya disebabkan sama si daya reaktif yang berlebihan ini. Nah, ini dia akibatnya di dunia nyata. Daya reaktif yang kegedean itu memaksa arus listrik yang lebih tinggi buat ngalir di kabel dan akhirnya bikin kabelnya jadi panas. Ini bukan cuma buang-buang energi loh, tapi juga bisa ngerusak peralatan mahal kayak trafo dan yang lebih parah, bisa ngurangin kapasitas seluruh jaringan listrik kita. Angka ini bukan ngasal. Ini adalah skor efisiensi atau biasa disebut faktor daya dari sebuah pabrik tekstil. Skor yang sempurna itu 1,0. Jadi, angka 0,78 ini nunjukin kalau sistem mereka itu boros banget, penuh sama si pembonceng gratis tadi. Tapi tenang dulu, para insinyur kita punya cara cerdas buat ngelawan balik. Nah, kita sekarang masuk ke bagian solusinya, yang kerennya disebut kompensasi daya reaktif. Konsepnya sebenarnya simple banget. Kalau si pembonceng gratis ini katakanlah mendorong ke satu arah, para insinyur bakal nyuntikin kekuatan yang sama persis tapi dari arah berlawanan. Hasilnya, keduanya jadi saling meniadakan. Yang tersisa cuma daya murni yang beneran kerja buat kita. Keren kan? Yuk, kita lihat targetnya. Bayangin sebuah sistem itu buang-buang energi sebesar 75 unit. Kita sebut aja kilovar. Nah, target insinyur adalah nurunin angka itu jadi cuma 33 unit. Tujuannya jelas banget, pangkas pemborosan energi lebih dari setengahnya. Dan ini dia solusinya. Buat mencapai target tadi, insinyur perlu nambahin penyeimbang sebesar 42 unit. Angka inilah yang jadi kunci buat bikin sistemnya jadi efisien lagi. Terus gimana caranya? Insinyur itu punya semacam toolkit canggih. Buat masalah yang stabil, mereka pakai bank kapasitor. Ini kayak peredam kejut sederhana. Tapi buat beban yang naik turun drastis, misalnya di pabrik baja, mereka butuh alat yang lebih responsif, namanya SVC. Nah, buat tempat yang super sensitif kayak rumah sakit, mereka pakai teknologi paling canggih, namanya STATCOM, yang reaksinya secepat kilat. Oke, sekarang yuk kita geser ke bagian akhir. Kita lihat gimana semua konsep ini diterapin di dunia nyata buat mecahin masalah-masalah yang beneran ada. Tabel ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Di pabrik tekstil, yang masalahnya relatif stabil, cukup pakai bank kapasitor. Beda lagi sama rumah sakit yang butuh daya super stabil buat alat-alat medisnya, nah di situ STATCOM yang canggih jadi pilihan utama. Terus di pembangkit listrik, di mana permintaan bisa berubah-ubah drastis, SVC jadi solusinya. Jadi, setiap masalah ada alatnya masing-masing.
Jadi, yang paling penting kita ingat adalah, ini semua bukan cuma teori di atas kertas. Mengelola daya reaktif secara efektif itu jadi kunci buat efisiensi energi, stabilitas jaringan, dan keandalan infrastruktur penting yang kita pakai setiap hari. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Kalau kita aja bisa mengoptimalkan jaringan listrik yang nggak kelihatan ini, coba bayangin deh, sistem kompleks apa lagi di luar sana yang sebenarnya lagi nunggu solusi yang lebih cerdas. Dengan ngerti cara kerja dan memperbaiki inefisiensi yang tersembunyi, ini bisa membuka pikiran kita, di mana lagi ya ada pembonceng gratis yang diam-diam ngehambat kemajuan kita dan nunggu untuk ditemuin dan dioptimalkan. Terima kasih sudah menyimak.